Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddini thumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebut channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan murojaah bahasa Arab kita. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan latihan-latihan di pelajaran 21. Di pertemuan kemarin kita terhenti di latihan 3 yang mengenai lam. Kemarin kita menjawab dengan penafian dengan bantuan lam, yaitu lam, huruf jazm dan nafi yang masuk ke fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari ya yang kemasukan lam menjadi jazm, yaitu harokatnya atau akhirannya menjadi sukun. Nah, kali ini kita akan masuk ke latihan 4. Kita baca dulu ya, silakan teman-teman membuka kitabnya. Kita baca perintah di latihan 4. Ajib anil as'ilatil atiyati binafi musta'milan lamma. Jawablah pertanyaan berikut dengan penafian dengan menggunakan lamma. Ya, di latihan 3 penafian menggunakan lam, di latihan 4 ini menggunakan lamma. Dilihat di sini ada catatan dari penulis hafizahullah, lamma aktub. Nah, kita bisa lihat di sini berarti lam dan lamma pengaruhnya sama, yaitu menjazmkan fi'il mudhari, ya mensukunkan fi'il mudhari. Lamma aktub sama dengan lam aktub ba'du. Jadi lamma aktub itu sama dengan lam aktub, ya belum menulis setelahnya. Sekarang maksudnya belum menulis. Makna huma, ya makna keduanya, ma katabtu ilal ana. Saya tidak menulis atau belum menulis sampai sekarang. Ya berarti sampai sekarang belum menulis. Baik, sekarang kita coba masuk ke latihannya. Kita ingat di sini menggunakan lamma. Lamma yang bermakna penafian juga. Kita coba di nomor 1. Afahim tidar saya Zainabu. Apakah engkau memahami pelajaran wahai Zainab? Kemudian Zainab menjawab, la lamma afhamid darsa. Tidak, saya belum memahami pelajaran. Kemudian di nomor 2. Araja'a abuka min Dimasqa ya Umaru. Apakah bapakmu telah kembali dari Damaskus wahai Umar? Dijawab, la lamma yarji abi min Dimasqa. Tidak, ayahku belum kembali dari Damaskus. Kemudian di nomor 3. Ada khalal mudarrisul fasla. Apakah Pak Guru telah masuk ke kelas? Dijawab, la lamma yadkhulil mudarrisul fasla. Tidak, Pak Guru belum masuk kelas. Kemudian di nomor 4. Akatabtumul wajibati ya ikhwanu. Apakah kalian telah menulis tugas-tugas wahai saudara-saudara? Dijawab, la lamma naktubil wajibati. Tidak, kami belum menulis tugas-tugas. Kemudian di nomor 5, aqra'na darsal rabi'ah. Apakah kami telah membaca pelajaran yang keempat? Kemudian jawabnya, la lamma naqra'id darsal rabi'ah. Tidak, kami belum membaca pelajaran yang keempat. Kemudian di nomor 6, agosalti kumsoni ya ummi. Apakah engkau telah mencuci baju-bajuku wahai ibuku? La lamma aksil kumsonaka. Tidak, saya belum mencuci baju-bajumu. Kemudian di nomor 7, adhaba zamiluka ila ta'ifi ya Aliyu. Apakah temanmu telah pergi ke Taif wahai Ali? La lamma yadhhab zamili ila ta'ifi. Tidak, temanku belum pergi ke Taif. Alhamdulillah, kita telah selesai di latihan 4. Nah, di sini ada keterangannya dari Syekh penulis. Yajuzu hasfun manfiyu lamma. Dibolehkan menghapus apa yang dimanfikan oleh lamma. Fayumkinu al-iktifai bilamma. Maka dimungkinkan untuk mencukupkan dengan lamma saja. Fi jawabi, di jawaban, aroja abuka. Apakah bapakmu sudah pulang? Nah, kita lihat aroja abuka ada di nomor 2.
Aroja abuka min Dimasko ya Umaru. Tadi kita jawab la lamma yarji abi min Dimasko. Tidak, ayahku belum pulang dari Dimas. Nah, maksudnya kalau menggunakan lama maka fiil mudhari'nya boleh tidak ditulis. Ya, seperti di soal nomor 2 kita jawab dengan la lamma. Sudah cukup tanpa yarji abi min Dimasko. Ketika lama, fiil mudhari yang dimanfikan, yang dinegatifkan boleh dihapus. Akan tetapi bila penegatifan dengan lam yang seperti di soal latihan nomor 3, maka itu tidak boleh dihilangkan atau dihapus fiil mudhari'nya. Dia harus tetap ada. Telah selesai di latihan 4, ya kita akan berlanjut ke halaman berikutnya, ya halaman 149. Di sini ada keterangan ya dari Syekh Hafizahullah, penulis kitab ini. Kita baca, yunabbihul mudarrisut tullaba li dururatis ti'amali lamma badalan minal kalimatil amiyati lisah. Pak Guru memperingatkan kepada para siswa untuk pentingnya penggunaan lama sebagai pengganti kalimat amiyah. Kalimat yang kalau kita sebut sebagai kalimat pasaran, yaitu lisah. Nah, dengan kata lain lama dan lisah itu semakna. Hanya saja lama di sini bahasa fusha, bahasa yang baik, sedangkan lisah itu adalah bahasa amiyah, bahasa yang bisa dibilang kurang sopan. Kemudian fayaquluna fi jawabi akatabtumul wajiba, maka mereka berkata untuk jawaban pertanyaan akatabtumul wajibah, apakah kalian telah menulis tugas? Lama, ya, belum, ya, dengan menggunakan lama, jangan menggunakan lisah. Kemudian wa fi jawabi aronnal jarasu, dan dalam jawaban apakah bel telah berbunyi? Lama, ya, belum gitu ya. Tidak boleh lisah, tapi menggunakan lama. Jadi kalimat ini Pak Guru mewanti-wanti atau menasihati para pelajar untuk menggunakan kata lama sebagai pengganti lisah. Nah, dengan kata lain, lisah jangan digunakan, tapi kita gunakan kata lama dalam jawaban-jawaban yang akan kita gunakan. Baik, alhamdulillah, sekarang kita akan masuk ke latihan 5. Latihan 5 ini perintahnya adalah ta'ammal siyagol mudhari'il madzumi. Perhatikanlah bentuk-bentuk mudhari yang madzum. Ya, yang madzum itu yang dalam keadaan sukun. Itu karena kemasukan lam atau lamma. Kita lihat di sini ada 3 bagian, hamzah, ba, dan jim. Nah, sekarang kita coba baca bagian hamzah. Nah, di sini disampaikan alamat rofa'nya fi'il mudhari dan alamat jazmnya fi'il mudhari. Ketika kemarin kita belajar alamat rofa dan alamat nasabnya fi'il mudhari, ya, ketika kita belajar huruf an dan lamut ta'lil. Kita lihat di sini alamatur rafi ad-dhammatu huwa yadhhabu. Huwa yadhhabu dalam keadaan rofa, yaitu dengan domah akhirnya, ya, karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Kemudian ketika dia kemasukan lam menjadi huwa lam yadhhab, ya, kita lihat alamatul jazmnya as-sukun. Kemudian kalimat kedua adalah hiya tadhhabu. Kita lihat alamatul rafa'nya ad-dhammah. Kemudian ketika kemasukan lam, hiya lam tadhhab. Di sini keterangannya alamatul jazm adalah sukun. Selanjutnya anta. Anta tadhhabu. Alamatul rafa'nya ad-dhammatu. Kita lihat dhammah di akhirnya, ya. Kemudian kemasukan lam, anta lam tadhhab. Kita lihat alamatul jazminya adalah sukun. Di belakangnya yang tadi rafa' dhammah menjadi jazm dengan sukun. Kemudian ana adhabu. Alamatul rafi'nya adalah ad-dhammatu. Kemudian kemasukan lam menjadi ana lam adhhab. Alamatul jazminya adalah as-sukun. Kemudian nahnu, domir nahnu nadhhabu. Alamatul rafa'nya adalah ad-dhammatu. Kita lihat di belakangnya dhammah. Kemudian kemasukan lam, nahnu lam nadhhab. Dia jazm karena huruf lam. Kita lihat alamatul jazmnya adalah as-sukun. Alhamdulillah, di bagian hamzah telah kita baca. Kemudian kita akan masuk ke bagian ba-nya. Nah, ba di sini adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan domir dan huruf tambahan yaitu nun.
ketika dia rofa'nya dengan subutun nun, dengan ditetapkannya huruf nun. Ketika dia jazm ya karena huruf lam, alamatul jazminya yaitu dengan hasfun nun, dengan dihapuskan huruf nun. Baik, kita coba. Hum yadhhabuna. Di sini alamatul rafa'nya ya, yaitu alamatul raf'inya yaitu dengan subutun nun. Kita lihat di belakangnya ada huruf nun tambahan yaitu yadhhabuna, dan ada huruf tambahan yaitu wawul ya, huruf domir. Kemudian ketika kemasukan lam kita lihat hum lam yadhhabu ya, berarti alamatul jazmnya adalah hasfun nun, dengan dihilangkan atau dihapuskannya huruf nun. Kemudian di kalimat berikutnya antum tadhhabuna. Di situ kita lihat ada huruf tambahan waw dan nun. Berarti tanda rofa'nya adalah nun, sedangkan waw itu adalah domir ya. Berarti rofa'nya dengan ditetapkannya nun, subutun nun. Ketika dia kemasukan lam, kita lihat antum lan tadhhabu ya, huruf nunnya sudah tidak ada lagi ya, karena dihapus atau dobeng karena adanya lam yang masuk ke fiil tersebut. Alamatul jazmi hasfun nun. Kemudian anti tashabina. Kita lihat dia alamat rofa'nya dengan subutun nun, dengan ditetapkan nun. Ketika kemasukan lam kita lihat anti lam tashabi. Dia jazm karena kemasukan lam. Kita lihat alamatul jazminya dengan hasfun nun, dengan dihapus atau dihilangkannya huruf nun. Nah, jadi bisa kita pelajari di sini fiil mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya, maka tinggal kita sukunkan. Ketika fiil mudhari dia bersambung dengan sesuatu, baik dia domir ataupun huruf tambahan, ya berarti kita hilangkan huruf tambahan itu ya, huruf tanda rofa'nya ketika jazm. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk ke bagian jim. Di bagian jim ini adalah fiil mudhari yang mabni ya, mabni dengan sukun. Kita lihat hanya ada dua ya, dengan domir hunna dan domir antuna ya. Bisa kita pelajari di sini bahwa fiil mudhari yang bersambung dengan nun niswah maka dia mabni dengan sukun. Kita lihat di sini hunna yadhhabna. Mana mabni dengan sukunnya, yaitu huruf terakhir dari dhahaba ba, dia sukun. Nah, makanya disebut dia mabni dengan sukun. Hunna yadhhabna. Ketika masuk lam, hunna lam yadhhabna, dia tetap tidak berubah, tidak ada yang ditambah atau tidak ada yang dikurangi, tetap dengan mabninya dengan sukun. Kemudian antunna tadhhabna. Kemudian kemasukan lam, antunna lam tadhhabna. Kedua-duanya mabni dengan sukun. Mana mabninya, yaitu huruf terakhir dari fiil itu, yaitu huruf ba, di situ mabni. Ya, maka fiil mudhari yang bersambung dengan nun niswah dia mabni ala sukun, mabni dengan sukun. Alhamdulillah, kita telah belajar dari latihan 5 ini. Sekarang kita akan masuk ke latihan 6. Kita baca perintahnya, adkhil lam alal af'alil atiyati. Masukkanlah lam kepada fiil-fiil berikut ini. Ya, kita tahu kalau dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun, tinggal kita rubah harokatnya dhammah menjadi sukun. Nah, bila fiil mudhari tersebut bersambung dengan domir atau dengan nun, ya kita hapus nunnya. Baik, kita coba. Adhabu lam adhab. Yadhhabuna lam yadhhabu. Yadhhabna lam yadhhabna. Ya, dia tetap karena dia fiil mudhari bersambung dengan nun niswah ya. Kemudian tadhhabina lam tadhhabi. Tadhhabu lam tadhhab. Tadhhabuna lam tadhhabu. Nadhhabu lan nadhhab. Tadhhabna lam tadhhabna. Kemudian terakhir yadhhabu lam yadhhab. Baik, alhamdulillah. Insyaallah mudah ya latihan 6. Sekarang kita akan masuk ke latihan 7. Perintahnya adalah akmilil jumalal atiyata bi wad'i af'ali munasibatin fil amakinil khaliyati. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan fiil-fiil yang sesuai di tempat-tempat yang kosong. Nah, berarti kita sudah diperintahkan untuk murojaah fiil-fiil ya, mufradat dari fiil-fiil.
Baik, kita baca dulu soal pertama. Kita baca keseluruhan agar kita tahu menentukan fi'il mana yang sesuai. Di nomor 1, alam, kemudian al-lughah Arabiyah fina. Yang cocok kira-kira darosa. Darosa dengan domir anta ya, karena posisi kita orang pertama bertanya kepada saudara kita. Berarti di sini karena ada lam, berarti fi'il mudhari ya. Lam itu hanya masuk kepada fi'il mudhari. Kita baca alam tadrus. Ingat, lam masuk ke fi'il mudhari dan menjazmkan fi'il mudhari tersebut serta bermakna nafi dan bermakna masa lalu. Alam tadrusil lughatal arabiyyata fi baladika ya akhi? Tidakkah kamu belajar bahasa Arab di negerimu wahai saudaraku? Kemudian di nomor 2, man kasara hadhil mir'ata ya Aliyu? Siapa yang memecahkan kaca ini wahai Ali? Ali menjawab, la adri, ana lam aksirha. Ya, sebelum masuk lam, aksiru adalah aksirha. Saya tidak tahu, saya tidak memecahkannya. Kemudian di nomor 3, akharajat tullabu minal fasli ya Hamidu? Apakah para siswa telah keluar dari kelas wahai Hamid? Dijawab, la lam yakhruju. Tidak, mereka belum keluar. Kemudian di nomor 4, qalatil mudarrisatu lil mudirati, ya, telah berkata bu guru kepada bu kepala sekolah, inna haula'it talibati lam yaktubnal wajibati. Bu guru berkata kepada bu kepala sekolah, sesungguhnya para siswi ini mereka belum menulis tugas. Kemudian di nomor 5, nahnu lam, ada kalimat ila hadiqatil hayawan ya, berarti yang cocok dhahaba dengan domir nahnu. Nahnu lam nadhhab ila hadiqatil hayawanati amsi. Kami belum pergi ke kebun binatang kemarin. Kemudian di nomor 6, kanasat ukhti gurfataha. Saudariku telah menyapu kamarnya. Walam taknus gurfati, tetapi tidak menyapu kamar saya. Kemudian di nomor 7, lima lam ta'kulu al-fawakiha ya ikhwanu? Mengapa kalian tidak makan buah-buahan wahai saudara-saudara? Kemudian di nomor 8, ya Salma. Kemudian ada makna hadhil kalimat, berarti arafa ya'rifu. Kita coba jawab, ya Salma, alam ta'rifi makna hadhil kalimata? Wahai Salma, tidakkah kamu tahu makna kata ini? Kemudian di nomor 9, ronnal jarrasul ana walamma ya titik-titik al mudarrisu minal fusuli, berarti kharaja yakhruju ya. Kita jawab, ronnal jarrasul ana walamma yakhrujul mudarrisuna minal fusuli. Bel telah berbunyi sekarang dan para guru belum keluar dari kelas-kelas. Kemudian di nomor 10, lima lam an-nawafidha ya banatu, berarti kata kerjanya fataha yaftahu. Ini dengan domir antuna ya. Kita coba jawab, lima lam taftahnan nawafidha ya banatu? Mengapa kalian belum membuka jendela-jendela wahai putri-putri? Kemudian di nomor 11, lam ya al-waziru min Londana, berarti roja'a ya. Kita coba jawab, lam yarji'il waziru min Londana. Perdana Menteri belum kembali dari London. Alhamdulillah telah selesai latihan 7. Sekarang kita akan masuk ke latihan 8 ya. Kita lihat di sini perintahnya, da khattan wahidan tahtal mubtada'i wa khattaini
tahtal khabari waddid awakhirahuma, letakkanlah satu garis di bawah mubtada dan dua garis di bawah khobar dan berikanlah harokat terakhirnya. Nah, di sini kita belajar menentukan mana yang mubtada dan mana yang khobar. Kita tahu ketika belajar di awal-awal, mubtada adalah isim di awal kalimat dan dia ma'rifah. Sedangkan khobar adalah isim di bagian kedua yang datang setelah mubtada dan dia nakirah. Telah disampaikan juga di percakapan yang kita baca kemarin di awal pelajaran 21 ini. Kita coba nomor 1, al-ma'u qalilun. Berarti al-ma'u itu mubtada, kita beri garis 1, qalilun dia khobar, kita beri garis 2. Artinya air tersebut sedikit. Kemudian di nomor 2, su'adu mumarridotun. Su'adu mubtada, kita beri garis 1, mumarridotun dia khobar, kita beri garis 2. Artinya su'ad adalah seorang perawat. Di nomor 3, al-qahwatu baridatun. Al-qahwatu dia mubtada, kita beri garis 1, baridatun dia khobar, kita beri garis 2. Artinya kopi tersebut dingin. Kemudian selanjutnya di nomor 4, an-nujumu jamilatun. An-nujumu dia mubtada, kita beri garis 1, jamilatun dia khobar, kita beri garis 2. Artinya bintang-bintang tersebut cantik. Kemudian di nomor 5, ad-dukhulu mamnu'un. Ad-dukhulu dia mubtada, kita beri garis 1. Kemudian mamnu'un khobar, kita beri garis 2. Artinya masuk dilarang atau dilarang masuk. Kemudian al-babu muglakun. Al-babu dia mubtada ya di awal kalimat, isim di awal kalimat. Berarti kita beri garis 1, muglakun dia khobar, kita beri garis 2. Artinya pintu tersebut tertutup. Kemudian di nomor 8, Hashimun zakiyun. Hashimun dia mubtada, kita beri garis 1. Zakiyun dia khobar, kita beri garis 2. Artinya Hasim cerdas. Alhamdulillah kita sudah bisa menentukan mana mubtada dan khobar dari latihan ke-8. Sekarang kita masuk ke latihan 9. Kita baca perhatian. Maizil jumlatal ismiyati minal jumlatil fi'liyah. Bedakanlah antara jumlah ismiyah dari jumlah fi'liyah. Kita diperintahkan untuk membedakan mana yang termasuk jumlah ismiyah dan mana yang termasuk jumlah fi'liyah. Kita tahu apa itu jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Isim pertama mubtada, isim kedua khobar, berarti dia isim. Nah, kemudian jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Fi'il kemudian fa'il, ya, yang seperti kita pelajari kemarin di hiwar ya, di pertemuan kemarin. Baik, kita coba nomor 1, kharajal mudarrisu. Pak guru telah keluar. Nah, ini termasuk jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il yaitu kharaja dan al-mudarrisu sebagai fa'il. Kemudian di nomor 2, al-mudarrisu kharaja. Nah, ini walaupun komponen katanya sama dengan nomor 1 yaitu kharaja dan al-mudarris. Kemudian di sini al-mudarris dimajukan, al-mudarrisu kharaja. Tapi dia masuk ke dalam jumlah ismiyah karena diawali dengan isim yaitu al-mudarrisu. Sedangkan artinya sama yaitu Pak guru telah keluar. Kemudian di nomor 3, dohikal waladu. Anak tersebut tertawa. Nah, ini termasuk jumlah fi'liyah karena dohika itu fi'il, al-waladu adalah fa'ilnya. Kemudian di nomor 4, az-zahratu jamilatun. Bunga tersebut cantik. Nah, az-zahratu dia isim, jamilatun dia isim ya. Az-zahratu mubtada, jamilatun khobar. Nah, dia berarti masuk ke jumlah ismiyah. Kemudian di nomor 5, dakhalat talibu. Siswa tersebut telah masuk. Berarti ini jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il yaitu dakhala, fa'ilnya at-talibut. Kemudian di nomor 6, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dia termasuk ke dalam jumlah ismiyah. Ya, lafdun dalala dia sebagai mubtada. Baik, alhamdulillah telah selesai di latihan 9. Sekarang kita akan masuk ke latihan 10. Nah, dari latihan 10 insya Allah kita akan tahu mana isim, mana fi'il, dan mana huruf.
yaitu komponen yang membentuk suatu kalimat. Kita baca dulu perintahnya. Ayyinil isma wal fi'la wal harfa fima yali. Tentukanlah isim, fi'il, dan huruf dari kalimat-kalimat berikut. Nah, kita tinggal menentukan mana isim, mana fi'il, dan mana huruf. Kita coba di nomor 1. Jadi kita di sini belajar macam-macam kata dalam bahasa Arab. Nomor 1, kharajal mudarrisu wa tullabu minal fasli. Pak guru dan para siswa telah keluar dari kelas. Kharaja itu fiil, al-mudarrisu itu isim, wa di situ itu huruf, at-tullabu itu isim, min itu huruf, al-fasli itu isim. Kemudian di nomor 2, sa'adhabu ilal maktabati ba'da darsi. Saya akan pergi ke perpustakaan setelah pelajaran. Sa di situ huruf, ya kita sudah belajar, ya huruf sin di situ huruf yang masuk ke dalam fi'il mudhari. Adhabu ya dia fi'il, kemudian ila dia huruf, ya huruf jar. Al maktabati dia isim, ba'da isim, ad-darsa isim. Kemudian di nomor 3, afahimta darsa ya Aliyu? Naam fahimtu. Apakah engkau paham pelajaran wahai Ali? Ya, saya telah paham. Hamzah dia huruf istifham. Kemudian fahimta, fahima dia fiil, ta di situ domir ya, berarti isim. Ad-darsa isim, ya huruf nida, Aliyu isim. Kemudian naam huruf ya huruf jawab. Fahimtu, fahimanya fiil, tu di situ adalah domir ya isim, domir mutasil. Kemudian nomor 4, la taktubu bil qalamil ahmari. Janganlah engkau menulis dengan pena merah. La di situ huruf ya huruf nafiyah ya huruf larangan. Taktubu dia fiil, bi ya huruf ba itu ya huruf, al-qalami dia isim, al-ahmari dia isim. Kemudian di nomor 5, lam aksilil manadila bisobuni. Saya tidak mencuci sapu tangan dengan sabun. Lam di situ huruf, aksil dia fiil, al-manadila dia isim, bisobun ba di situ dia huruf, as-sobun dia isim. Kemudian di nomor 6, lan adhaba ila baladi fi utlati soifi. Saya tidak akan pergi ke negeriku di liburan musim panas. Lan di situ huruf ya huruf nasab. Kemudian adhabu dia fiil, ila dia huruf, baladi ya dia ada 2 kata, baladinya isim, ya di situ juga ya yang mutakalim isim domir. Kemudian fi di situ huruf ya huruf jar, utlati dia isim, as-soifi juga isim. Kemudian di nomor 7, huwa yabhasu anil miftahi. Dia mencari kunci. Huwa isim ya isim domir, yabhasu dia fiil, an dia huruf, al miftah adalah isim. Kemudian di nomor 8, ma indi qalamun wala kitabun. Ya, ma di situ huruf ya manafiyah, indi dia isim, terdiri dari 2 yaitu inda isim dan ya mutakallim ya isim. Qalamun isim, wa huruf, la huruf, kitabun isim. Kemudian di nomor 9, ana thalibun. Saya seorang siswa. Ana isim ya isim domir, thalibun juga isim. Alhamdulillah ya kita telah bisa menentukan mana isim, fiil dan huruf dari latihan 10. Baik, sekarang kita akan lanjut ke latihan 11. Di sini Syekh menerangkan tentang isim mausul untuk muannas jamak. Ya, kita telah belajari kemarin ketika isim mausul untuk muannas mufrad ada allati. Kemudian untuk jamak allati. Nah, di sini ada lagi isim mausul untuk muannas jamak yaitu allai ya. Tadi kita sudah dapat dalam hiwar. Nah, di sini diberi keterangan oleh Syekh bahwa allai dia semakna dengan allati.
Kita lihat di sini allai sama dengan allati. Jadi isi mausul untuk jamak muannas ada dua, yaitu allai yang baru kita pelajari dan allati yang kita pelajari sekitar pelajaran 9 kemarin. Baik, di sini penggunaannya at-talibatul lati atau allai kharajna minal faslil ana minal Filipini. Para siswi yang telah keluar dari kelas sekarang adalah dari Filipina. Kita lihat allati semakna dengan allai. Baik, alhamdulillah berarti kita telah tahu allai semakna dengan allati ya dari latihan 11 ini. Sekarang kita akan masuk ke latihan terakhir di pelajaran 21 ini, yaitu latihan ke-12. Di sini perintahnya ta'ammal mayali. Kita lihat di sini ada Hamidun qala. Qala itu fi'il ya, fi'il madi yang berarti berkata ya, Hamidun qala. Kemudian ketika anta kita lihat kulta, yang qaf tadi berharokat fathah menjadi berharokat domah, kulta. Anta kulta, ana kultu, nahnu kulna. Kemudian begitu juga dengan fi'il qoma. Kita lihat Hamidun qoma. Qoma artinya berdiri ya. Hamidun qoma, anta kumta, ana kumtu, nahnu kumna. Ya, mengapa bisa menjadi domah ya harokat di huruf qaf ini? Kita lihat dari fi'il mudhari'nya. Qala yakulu, koma yakumu. Nah, alif di situ asalnya adalah wawu. Makanya untuk menandakan di situ asalnya wawu, maka harokat qaf di situ menjadi domah pada fi'il yang bersambung dengan domir ya, seperti anta kulta ya. Kulta di situ kan domir mutasil ya, bersambung dengan fi'il. Kemudian ana kultu, nahnu kulna ya, sama dengan di fi'il qoma. Kemudian fi'il terakhir zaro ya, kita lihat qala, koma, zaro, dia sepola ya, sewazan ya. Kita lihat ada huruf alif di tengahnya ya, disebut fi'lun ajwaf ya, di tengahnya dia ada huruf illah yaitu huruf alif. Kita kembali ke bagian ketiga, Hamidun zaro ya, zaro mengunjungi artinya. Kemudian ketika anta ya, ketika anta menjadi, kita lihat pola di atas jadinya zurta. Kemudian ketika ana zurtu, ketika nahnu zurna. Nah, pola-pola seperti ini sebaiknya bisa kita ingat-ingat, bisa kita hafal ya. Nanti akan ada lagi fiil seperti soma menjadi sumta, sumtu, sumna. Baik, alhamdulillah kita telah selesaikan semua latihan di pelajaran 21. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita akan masuk ke al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Kita dapat kata-kata baru dari pelajaran ini antara lain istiqbalun. Istiqbal itu adalah penyambutan. Kemudian roisun. Roisun jamaknya ruwasa'u ya, artinya kepala atau ketua. Kemudian farkun jamaknya furukun, artinya perbedaan. Kemudian misalun jamaknya amsilatun, artinya contoh atau misal ya, contoh. Kemudian mahlan, mahlan artinya pelan-pelan ya. Kemudian kismun ya, jamaknya aksamun, artinya jenis atau macam-macam ya, jenis. Kemudian ad-dhammatu, ad-dhammatu artinya doma, harokat doma yang di sini ditampakkan ya. Al-fathatu yaitu harokat fathah, al-kasrohtu yaitu harokat kasroh. Kemudian hadoro artinya hadir, dia fi'il madi, hadoro yahduru fi'il mudhari'nya. Istarih ya, dia fi'il amr yang arti istirahat ya, ini untuk domir anta. Ketika untuk domir banyak yaitu antum menjadi istarihu ya, istirahatlah kalian. Kemudian ata ya'ti, dia fi'il yang artinya datang. Alhamdulillah telah selesai ya kita belajar dari pelajaran 21. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kesalahan, kita sama-sama belajar. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.